Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Ruang Wacana Hikmah. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menaungi kita bersama. Pernahkah kita bertanya dalam hati, jika Tuhan Maha Baik, Maha Bijaksana, dan Maha Sempurna, mengapa masih ada keburukan di dunia? Mengapa masih ada kezaliman, keserakahan, dan penderitaan? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di zaman kita. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf seperti Sokrates, Plato, hingga para sufi besar seperti Ibn Arabi telah merenungkannya. Dalam video ini, kita akan mencoba memahami satu pandangan yang sangat dalam dari filsafat dan tasawuf, bahwa mungkin keburukan sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Lalu apa sebenarnya yang kita sebut keburukan? Mari kita renungkan bersama. Bila Tuhan Maha Sempurna, mengapa ada keburukan? Oleh Slamet Sukamto. Sejak dahulu kala, manusia selalu bergulat dengan sebuah pertanyaan besar. Jika Tuhan Maha Sempurna, Maha Baik dan Maha Bijaksana, mengapa keburukan tetap ada di dunia? Mengapa masih ada kezaliman, keserakahan, penderitaan, dan ketidakadilan? Dalam dunia filsafat, pertanyaan ini dikenal sebagai problem of evil. Ia telah direnungkan selama berabad-abad oleh para filsuf seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, hingga Plotinus. Dalam tradisi intelektual Islam, persoalan ini juga dibahas oleh pemikir besar seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Sementara dalam dunia tasawuf, gagasan ini diperdalam oleh para sufi seperti Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Bahkan teolog Kristen seperti Thomas Aquinas sampai pada kesimpulan yang serupa. Secara garis besar, mereka sampai pada satu pemahaman penting. Keburukan sebenarnya tidak memiliki hakikat yang berdiri sendiri. Ia bukan sesuatu yang benar-benar ada, melainkan muncul karena berkurangnya kebaikan. Sebagaimana gelap yang tampak nyata bagi manusia, padahal hakikatnya ia hanyalah ketidakhadiran cahaya. Dengan kata lain, sumber dari seluruh keberadaan adalah Tuhan, Sang Kesempurnaan Mutlak, Maha Baik, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Dari kesempurnaan itulah seluruh alam semesta berasal. Dalam perspektif tasawuf, alam semesta dipahami sebagai tajali, yaitu manifestasi dari asma, sifat, dan af'al Tuhan. Seluruh makhluk merupakan pantulan dari kesempurnaannya. Namun di antara seluruh makhluk itu, manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Syekh Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam menggambarkan alam semesta sebagai cermin bagi Sang Maha Sempurna. Akan tetapi, di antara seluruh cermin itu, manusia adalah mir'atun majluwah, yaitu cermin yang paling jernih dan paling mampu memantulkan kesempurnaannya. Makhluk selain manusia hanyalah mir'atun ghair majluwah, cermin yang tidak sepenuhnya jernih. Karena itulah manusia sering disebut sebagai makhluk yang paling sempurna, sebab ia dianugerahi potensi untuk memantulkan sifat-sifat ilahi secara lebih lengkap dibanding makhluk lainnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia mampu memantulkan kesempurnaan itu secara utuh. Ada cermin yang menjadi keruh oleh hawa nafsu, ada yang retak oleh keserakahan, ada pula yang berpaling dari sumber cahaya karena kesombongan. Ketika pantulan itu tidak lagi utuh, maka muncullah sesuatu yang kita sebut sebagai keburukan. Sebagai contoh, ada manusia yang menampilkan kekuatan, tetapi tidak disertai rahmat dan kebijaksanaan. Ia merasa kuat, merasa benar, dan merasa berhak memaksa orang lain. Padahal, Tuhan bukan hanya Maha Perkasa, tetapi juga Maha Kasih dan Maha Bijaksana. Ketika kekuatan tidak disertai rahmat dan kebijaksanaan, maka kekuatan itu berubah menjadi kezaliman. Ada pula manusia yang menampilkan ilmu,
tetapi tidak disertai kerendahan hati. Dari sinilah lahir kesombongan intelektual, sikap merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Sebaliknya, ada manusia yang menampilkan kasih sayang tanpa disertai ilmu dan kebijaksanaan. Ketidakseimbangan ini bahkan dapat membuat seseorang tanpa sadar membantu keburukan, karena tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam berkata, "Laisallahu bimahjubin anka, walakin antal mahjubu anhu." Bukan Allah yang tertutup darimu, tetapi kamulah yang tertutup darinya. Allah tidak pernah menutup rahmat dan hidayahnya. Manusialah yang sering menutup pintu hatinya sendiri dengan kesombongan, keegoisan, dan hawa nafsu. Dari sinilah muncul ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk kezaliman di dunia. Disinilah pentingnya adab tauhid. Adab tauhid adalah kesadaran bahwa segala kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan yang ada pada diri manusia pada hakikatnya adalah anugerah Tuhan. Sebaliknya, segala keburukan dan kezaliman yang muncul dari diri manusia bersumber dari hawa nafsu dan keterbatasannya sendiri. Kesadaran ini menjaga manusia dari kesombongan spiritual. Ia tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, dan tidak merasa paling dekat dengan Tuhan. Sebab, semakin seseorang memahami tauhid secara mendalam, semakin ia menyadari betapa kecil dan terbatas dirinya di hadapan Yang Maha Sempurna. Juga tidak menjadikan tauhid sebagai alibi keburukan dan kejahatan. Berbuat kezaliman sambil berkata semua terjadi karena takdir Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam pandangan Islam, teladan manusia yang paling sempurna dalam memantulkan sifat-sifat ilahi adalah Nabi Muhammad. Al-Quran memuji beliau dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Beliau juga bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu, jalan bagi manusia untuk memantulkan kesempurnaan ilahi adalah dengan meneladani akhlak Nabi dalam cara berfikir, berbicara, dan bertindak. Perjalanan ini dimulai dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, mazmumah, seperti kesombongan, keserakahan, dan kedengkian, lalu menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah, seperti kejujuran, kerendahan hati, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Melalui proses inilah manusia berusaha menghadirkan akhlak ilahi dalam kehidupan nyata, sehingga Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penutup. Dalam sudut pandang filsafat dan tasawuf, keburukan tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Ia muncul karena manusia tidak mampu memantulkan kesempurnaan sifat-sifat ilahi secara utuh. Manusia pada hakikatnya adalah cermin bagi cahaya Tuhan. Ketika cermin itu jernih, yang tampak adalah keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan keindahan. Namun ketika cermin itu tertutup oleh hawa nafsu, keserakahan, dan kesombongan, maka yang muncul adalah bayangan keburukan. Karena itu, perjalanan spiritual manusia bukan sekedar mencari pengetahuan, melainkan membersihkan cermin dirinya sendiri agar cahaya kebaikan dapat memancar kembali. Dan teladan paling sempurna dalam perjalanan ini adalah Nabi Muhammad SAW, manusia yang akhlaknya menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Semoga kita semua senantiasa berada dalam hidayah dan pertolongan Allah, serta mampu meneladani akhlak Nabi Muhammad sehingga menjadi manusia yang membawa kebaikan bagi sesama dan bagi seluruh alam. Amin. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan serta like dan subscribe panjenengan semua. Semoga wacana ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas kekhilafan dalam tutur kata. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan.